sorga, oleh karena puji-pujian dan oleh karena kerinduan kami kepadamu Tuhan, maka kami sekarang membuka hati kami dengan seluas dan selebar-lebarnya untuk kami mau menikmati firman-Mu Bapa. Karena tanpa pertolongan Tuhan, kami tidak mampu melakukan dan memelihara firman yang kami dengar. Karena itu kami butuhkan jamahan kuasa Roh Kudus. Sebab kami percaya bahwa ketika Roh Kudus menjamah akan pikiran, perasaan, kemauan kami, maka dengan demikian firman Tuhan yang Engkau berikan bagi kami tidak akan berlalu begitu saja dari pendengaran kami, tapi akan dikerjakan oleh Roh Kudus untuk menyatu dengan kehidupan kami, supaya dimanapun kami berada, dimanapun kami mengalami situasi kondisi apapun, firman Tuhan itu tetap terlihat, terdengar dan nyata di dalam keseharian hidup kami sebagai orang percaya, sehingga menjadikan banyak orang mengakui bahwa Kristus adalah Tuhan bagi segala kemuliaan. Terima kasih Tuhan. Tuhan, Engkau mengetahui semua kerinduan hati kami. Kami yang duduk, kami yang ada di sini, sungguh-sungguh membutuhkan kebenaran firman-Mu. Sebab kami tahu bahwa dalam menjalani hidup ini sebagai orang percaya, ada banyak kesukaran, kesulitan yang kami alami. Ada banyak juga hambatan-hambatan yang kami harus hadapi. Bahkan juga kami harus mengalami berbagai tekanan-tekanan dari orang-orang yang tidak percaya. Kami difitnah, kami dianiaya, bahkan kami juga dibuat tak berdaya, dikucilkan, agar dengan demikian runtuhlah iman kami untuk tetap percaya dan bersaksi tentang Tuhan. Untuk itu Tuhan menolong kami dengan kebenaran-Mu, supaya dengan demikian semakin kami menghadapi tantangan, pencobaan, kesukaran, kesulitan, aniaya, bahkan kami mengalami kekurangan dalam bentuk apapun, justru di situ Injil Allah terus kami siarkan kepada siapapun melalui cara hidup kami yang berkenan kepada-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan, menolong kami semua dengan damai sejahtera, supaya dengan damai sejahtera kami boleh mendengar dan kami percaya firman itu memberkati kami semua. Jauhkan daripada kami semua yang ada roh-roh pengacau, roh-roh yang lain akan mengganggu pikiran, perasaan dan kemauan kami untuk dengan sukacita mendengar suara Tuhan. Pemberitaan firman Tuhan di berbagai tempat, Tuhan juga menyertai dan memberkati, sebagaimana Tuhan Yesus Kristus memberkati kami di tempat ini. Beritahukanlah isi hati-Mu Tuhan bagi kami semua. Berilah telinga seorang murid bagi semua yang mendengar. Berikan juga hamba lidah seorang murid, supaya dengan demikian hamba dapat memperkatakan dengan perkataan-perkataan yang biasa saja, tapi memiliki hikmat dan kuasa yang daripada Tuhan sendiri. Berbicaralah Tuhan, kami semua dengan sukacita siap mendengarnya. Dalam kasih Kristus kami berdoa dan menyambut firman-Mu. Amin. Baik, sekali lagi, shalom. Sekali lagi, shalom. Shalom berarti salam sejahtera. Maka dengan demikian, kita yang ada di sini, yang duduk, kita harus punya damai sejahtera. Sebab dengan damai sejahtera itulah Roh Kudus menolong kita. Kita membuka hati dengan sukacita. Firman Tuhan yang kita dengar, dia akan tertanam, tersimpan, bahkan dia akan menjadi guru, bahkan dia akan menolong kita dalam kesukaran, kesulitan apapun. Ketika kita berhadapan dengan segala perkara yang akan kita hadapi dalam dunia ini, yang secara akal, pikiran, perasaan, kekuatan kita tidak mampu untuk melewati dan melakukannya. Tapi kalau kita percaya, firman itu Tuhan, firman itu punya kuasa menolong kita di dalam keadaan yang kita tidak mampu. Karena firman Tuhan mengatakan bahwa ketika kita percaya kepada firman,
Maka dalam menghadapi persoalan kesulitan apapun yang dengan upaya, kekuatan, kemampuan kita orang percaya tidak mampu, di situ Allah memberikan rohnya untuk menolong kita. Bahkan roh itu akan berdoa bagi kita kepada Allah, sehingga Allah menjawab dan melakukan hal-hal yang kita tidak pernah pahami, yang tidak pernah kita pikirkan bahwa ini pasti bisa terjadi dalam hidup saya. Baik, puji Tuhan Bapak Ibu, anak-anak Tuhan yang terkasih dalam kasih Kristus. Hari ini pembacaan firman Tuhan bagi kita orang-orang percaya adalah datang dari surat kiriman Rasul Paulus kepada jemaat orang percaya yang ada di kota Tesalonika, yang merupakan ibu kota dari Makedonia dalam pemerintahan kerajaan Romawi. Baik, kita yang membawa Alkitab, kita buka pada Alkitab kita masing-masing pada Perjanjian Baru dalam tulisan Paulus kepada jemaat orang percaya, surat yang kedua di Tesalonika, pasal yang ketiga, ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-15. Dengan tema yang diberikan bagi kita, yang tercatat dalam Alkitab kita, berdoa dan bekerja. Dengan kerendahan hati, saya meminta seorang anak Tuhan untuk membacakan firman Tuhan bagi kita semua pada malam ini. Waktu, tempat, disilakan. Berdoa dan bekerja. 2 Tesalonika 3 ayat 1 sampai ayat 15. Ayat yang ke-15. Berdoa dan bekerja. Selanjutnya, saudara-saudara, berdoalah untuk kami supaya firman Tuhan beroleh kemajuan dan dimuliakan, sama seperti yang telah terjadi di antara kamu, dan supaya kami terlepas dari para pengacau dan orang-orang jahat, sebab bukan semua orang beroleh iman, tetapi Tuhan adalah setia. Ia akan menguatkan hatimu dan memelihara kamu terhadap yang jahat. Dan kami percaya dalam Tuhan bahwa apa yang kami pesankan kepadamu, kamu lakukan dan akan kamu lakukan. Kiranya Tuhan telah menunjukkan hatimu, kiranya Tuhan tetap menunjukkan hatimu kepada kasih Allah dan kepada ketabahan Kristus. Tetapi kami berpesan kepadamu, saudara-saudara, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, supaya kamu menjauhkan diri dari setiap saudara yang tidak melakukan pekerjaannya dan yang tidak menurut ajaran yang telah kamu terima dari kami. Sebab kamu sendiri tahu bagaimana kamu harus mengikuti teladan kami, karena kami tidak lalai bekerja di antara kamu dan tidak makan roti dengan percuma, tetapi kami berusaha berjeripayah siang malam supaya jangan menjadi beban bagi siapapun di antara kamu, bukan karena kami tidak berhak untuk itu, melainkan karena kami mau menjadikan diri kami teladan bagi kamu supaya kamu ikuti. Sebab juga waktu kami berada di antara kamu, kami memberi peringatan ini kepada kamu: jika seorang tidak mau bekerja, janganlah ia makan. Kami katakan ini karena kami dengar bahwa ada orang yang tidak tertib hidupnya dan tidak bekerja, melainkan sibuk dengan hal-hal yang tidak berguna. Orang-orang yang demikian kami peringati dan kami nasihati dalam Tuhan Yesus Kristus, supaya mereka tetap tenang melakukan pekerjaannya, dan dengan demikian makan makanannya sendiri. Dan kamu, saudara-saudara, janganlah jemu-jemu berbuat apa yang baik. Jika ada orang yang tidak mau mendengarkan apa yang kami katakan dalam surat ini, tandailah dia dan jangan bergaul dengan dia, supaya ia menjadi malu.
Tetapi janganlah anggap dia sebagai musuh, tetapi tegurlah dia sebagai seorang saudara. Terima kasih kami ucapkan buat anak Tuhan yang sudah membacakan firman Tuhan bagi kita semua di malam yang diberkati ini. Bapak Ibu, saudara, saudari, anak-anakku yang terkasih di dalam kasih Kristus. Dari pembacaan yang kita telah dengar bersama-sama, ini adalah tulisan Rasul Paulus kepada jemaat orang percaya di kota Tesalonika, surat yang kedua. Adapun tujuan surat yang kedua ini bagi jemaat orang percaya di Tesalonika agar betul-betul mereka mau mendengarkan akan apa yang dituliskan dan disampaikan Paulus melalui Timotius yang pergi ke Tesalonika untuk supaya menguatkan orang percaya di kota Tesalonika, karena jemaat itu jemaat yang dibentuk oleh pemberitaan pelayanan Rasul Paulus dan Timotius dan kawan-kawan. Dan tujuan yang berikut adalah juga selain memberikan penguatan, adapun ajaran, nasihat, bahkan teguran yang Rasul Paulus sampaikan kepada jemaat di Tesalonika. Itu tujuannya. Tapi latar belakang dari tujuan penulisan surat ini adalah bahwa karena Paulus dialah orang yang sungguh-sungguh prihatin terhadap jemaat di kota Tesalonika, dan lewat pengorbanannya, kesungguhannya bersama-sama dengan Timotius dan anak didik, anak rohani yang lain, mereka memberitakan firman Tuhan, dan jemaat di Tesalonika sungguh-sungguh berkembang dengan luar biasanya. Dan karena jemaat di Tesalonika berkembang dengan luar biasa, maka orang-orang Yahudi, penguasa-penguasa Romawi, menganggap itu suatu cara dari Paulus untuk mengalihkan perhatian dari jemaat orang percaya yang ada di kota Tesalonika untuk tidak lagi menyembah, tidak lagi tunduk kepada aturan-aturan Kaisar Romawi, bahkan juga membuat orang-orang Yahudi itu dikucilkan karena seolah-olah pemberitaan mereka tidak lagi diterima. Karena itu Bapak Ibu anak-anak Tuhan yang terkasih dalam kasih Kristus, maka mereka membuat keributan, menghasut orang karena pemberitaan Paulus. Maka banyak orang datang melawan Paulus dan Timotius dan rekan-rekan yang lain. Maka mereka harus meninggalkan Tesalonika dan pergi ke Athena. Di Athena dalam pemberitaan pelayanan, Paulus sungguh-sungguh mengingat akan jemaat yang dia bentuk dan dia layani itu. Maka dia mengirim Timotius kembali ke Tesalonika untuk melihat bagaimana keadaan mereka. Nanti kita baca di dalam 1 Tesalonika 3 ayat yang ke-5. Saya baca di sini Bapak Ibu. Itulah sebabnya maka aku karena tidak dapat tahan lagi terhadap telah mengirim dia supaya aku tahu tentang imanmu, karena aku khawatir kalau kamu telah dicobai oleh si penggoda, dan kalau usaha kami menjadi sia-sia. Maka setelah Paulus mengirimkan Timotius ada di Tesalonika, ternyata setelah Timotius kembali, Timotius memberitahukan bahwa sungguh-sungguh iman percaya orang Tesalonika itu luar biasa. Tetapi ada berbagai persoalan yang menjadi kendala, yang menyebabkan jemaat Tesalonika itu tidak bersatu. Bahkan juga ada anak-anak Tuhan di Tesalonika yang sudah terpengaruh dengan ajaran-ajaran yang lain. Bahkan antara mereka dengan mereka, bahkan dengan orang-orang lain yang datang melayani, terjadi keributan. Bahkan jemaat di Tesalonika pun juga menyesatkan anak-anak Tuhan yang lain lewat perilaku mereka. Maka dengan demikian Paulus menuliskan surat ini lagi
Dan dia menyuruh Timotius kembali ke Tesalonika untuk menyampaikan isi surat Paulus ini untuk dibacakan kepada jemaat-jemaat orang percaya di Tesalonika. Maka dengan demikian, di tempat itu yang terjadi adalah bahwa karena mereka mengalami begitu banyak kesukaran dan kesulitan, dan pada saat Paulus ada bersama-sama dengan mereka, Paulus telah memberitahukan kepada mereka bahwa kalau kamu mau menjadi orang percaya dan menjadi pengikut Kristus, kamu bukan hanya karena percaya dan diberi anugerah untuk percaya, tapi kamu juga harus menyiapkan mentalmu, seluruh keberadaanmu untuk siap menderita karena percaya kepada Kristus. Maka mereka pada saat itu ketika Paulus ada di sana, mereka mengalami intimidasi dari saudara-saudara yang lain, dari keluarga, dari tetangga, dari orang-orang Yahudi, bahkan dari penguasa Romawi. Dan begitu berat tekanan yang ada. Dan ketika Paulus dan Timotius ada di Athena, terus mereka mengalami itu. Sehingga dengan demikian, maka apa yang harus dilakukan? Yang berikut, bahwa jemaat orang percaya di sana, ketika Paulus dan Timotius tidak ada lagi di sana, datanglah pengajar-pengajar yang lain. Mereka juga memberitakan firman Tuhan di kota Tesalonika itu, dan mereka memberitakan bahwa Kristus hampir tiba. Karena itu, orang-orang percaya harus lebih memfokuskan diri untuk terus berdoa, untuk terus menanti-nantikan Tuhan. Nanti kita baca dalam 1 Tesalonika 4, 1 Tesalonika 5 ada di situ. Sehingga pengajaran mereka membuat sebagian orang percaya yang ada di kota Tesalonika, mereka tidak lagi bekerja. Mereka terbawa, terobsesi dengan pemberitaan itu. Maka mereka mulai pagi, malam, siang, waktu yang ada, mereka terus bergumul dan berdoa supaya kalau Tuhan datang, sekiranya malam ini Tuhan datang, potong ketemu Tuhan. Bapak Ibu, kita ingat bagaimana juga ketika di Indonesia ada pernah nubuatan Balai Indah bahwa Tuhan mau datang. Maka ketika dengar Tuhan mau datang, ada penyampaian bahwa segala harta benda harus dijual, rumah-rumah harus dijual, dan kita menanti Tuhan di Balai Indah. Dan menanti Tuhan tidak datang, tapi dong kelaparan. Lantas yang datang akhirnya Dalmas yang datang. Dan akhirnya semua yang berdoa berpuasa menantikan Tuhan, tidak diangkat Tuhan hidup-hidup ke surga, tapi diangkat dengan paksa oleh Dalmas. Dan inilah yang terjadi Bapak Ibu. Mereka tidak pusing lagi dengan kebutuhan keseharian mereka. Mereka lebih fokus untuk terus berdoa dan berdoa terus. Karena mereka tahu nanti berdoa mereka kenyang terus. Mereka berdoa tidak akan ada rasa lapar, rasa haus. Karena pemberitaan dari saudara-saudara palsu. Itu yang kedua. Yang ketiga, bahwa dari pemberitaan itu ada sejumlah jemaat orang percaya yang sudah terseret dan percaya kepada pemberitaan itu. Maka dengan demikian mereka bersepakat bersama-sama dengan pengajar itu terus berdoa. Dan akhirnya karena sesama anak Tuhan mereka prihatin, maka ketika mereka kekurangan di dalam kebutuhan, maka yang bekerja terus menopang mereka, terus memberikan sesuatu untuk kebutuhan mereka. Dan ini berlangsung terus menerus. Dan akhirnya menjadi sang bagi orang yang memberi. Kok kami kerja terus, kamu tunggu Tuhan. Lantas kamu pun kebutuhan dalam rumah tangga, kebutuhan makan minum, kami karena keluarga, karena saudara, jadi kami tanggung terus. Akhirnya kan tidak bisa, jadi kacau. Ya, yang berikut. Nah, yang keempat, persoalan yang ada di Tesalonika. Hamba-hamba Tuhan, pelayan Tuhan yang melayani di sana, mereka orang yang malas bekerja. Mereka lebih suka menjaga kondisi fisik mereka bagus, baik, sehat. Mereka tidak mau berkeringat. Mereka hanya mau setiap waktu saat mereka melayani, dan setelah pulang melayani santai-santai. Karena nanti pemberitaan mereka yang mendengar firman Tuhan punya tanggung jawab untuk menafkahi pribadi yang memberitakan Injil dan keluarganya. Maka di situ terjadi keributan. Kenapa? Karena di situ
orang jemaat Tesalonika bilang begini sama dong. Waktu Paulus, Timotius dan rekan-rekan pelayanan yang lain yang ada bersama dengan kami, mereka memberitakan Injil bagi kami, tapi mereka tidak memberatkan kami. Mereka tidak menuntut kami memberi sesuatu apapun juga. Mereka melayani kami dengan sukacita, dengan pengorbanan. Sedangkan kebutuhan mereka tanggung sendiri karena mereka bekerja untuk kebutuhan mereka. Sehingga tidak menjadi beban bagi orang lain. Nanti kita baca di dalam tulisan ini, betul begitu. Paulus bilang, beta sonde mau jadi beban karena pemberitaan. Nah karena itulah, maka dari keempat persoalan yang ada ini, maka Paulus menuliskan surat ini kepada jemaat orang percaya yang ada di Tesalonika, bahkan juga kepada saudara-saudara palsu itu. Paulus berani untuk menemplak mereka, berbicara dengan keberanian kepada mereka. Maka dari firman Tuhan ayat 1 sampai dengan 15 ini memberikan tema bagi kita. Terus berdoa, bekerja, dan lakukanlah yang baik dalam menghadapi situasi keadaan sebagai orang percaya. Karena kita tidak dikaruniakan hanya untuk percaya, tapi untuk menderita. Dan kita harus lebih dari pemenang. Justru melalui banyak persoalan yang kita alami, Tuhan mau di situ bahwa kita bisa menyatakan bagi dunia ini bahwa Tuhan yang kami sembah, Tuhan yang kami percaya punya kemampuan lebih dari segala tantangan persoalan yang dihadapkan kepada kami sebagai orang percaya. Baik itu datang dari sesama, dari keluarga, dari anak, dari istri suami, tetangga, bahkan musuh sekalipun. Itu Tuhan izinkan supaya dengan demikian, maka pada endingnya akhirnya orang mengatakan bahwa benar mereka anak-anak Tuhan, orang percaya yang sejati. Sebab mereka dapat melewati segala kesukaran, kesulitan, tantangan, kekurangan, bahkan berbagai-bagai hal yang mereka hadapi. Di situ mereka bisa melewati dengan baik, dan orang akan menjadi percaya bahwa mereka bisa melewati dengan baik itu karena kekuatan dari Tuhan, bukan dari mereka. Maka dengan demikian, tema dari firman Tuhan ini kita akan belajar bagaimana Paulus menasihati dan menuliskan surat ini kepada jemaat orang percaya di Tesalonika. Yang pertama ayat 1, 2, 3 bilang begini. Paulus memberikan teladan yang baik. Paulus bilang begini, hai jemaat Tesalonika, kamu tahu dengan pasti bahwa kamu menjadi percaya itu karena pemberitaan saya. Tuhan berbicara melalui saya, dan saya punya pengorbanan sehingga Injil bisa tersebar luas dan kamu menjadi percaya. Tapi dalam hal itu, dalam pemberitaan, kamu tahu sendiri bahwa saya banyak mengalami kesukaran, kesulitan, tantangan dari berbagai macam orang yang ada. Karena tidak semua orang punya iman. Maka dengan demikian Paulus bilang begini, saya memang hamba Tuhan, dipakai Tuhan, tapi saya juga masih manusia terbatas. Saya butuh dukungan doa. Saya butuh arahan, nasihat daripada jemaat Tuhan yang lain. Di sini kita bisa melihat, belajar dari apa yang dikatakan Paulus kepada jemaat di Tesalonika, bahwa sesungguhnya menjadi seorang percaya yang dipakai Tuhan haruslah lebih rendah hati. Dia tidak boleh menunjukkan kehebatan, kekuatan, kemampuan, karunia yang dia miliki, tapi dia harus menunjukkan kerendahan hati, bahwa sesungguhnya dia orang yang terbatas. Justru dia mau menunjukkan bahwa jemaat Tuhan yang dia ajar, yang dia sampaikan, yang dia nasihati, punya kelebihan dan kemampuan. Sehingga dengan demikian mereka diberi support, supaya dengan demikian mereka punya kemauan, kerinduan, semangat untuk terus mau ikut Tuhan. Karena walaupun mereka terbatas, tapi guru mereka, orang tua rohani mereka menghargai dan malah meminta doa kepada mereka bagi Paulus. Mari hamba-hamba Tuhan, termasuk saya juga, marilah kita yang melayani belajar rendah hati, juga percaya bahwa anak-anak Tuhan yang meminta dukungan, mereka juga punya kemampuan, punya kelebihan. Karena itu kita juga harus membuka diri untuk selalu meminta dukungan doa dari mereka. Itu pembelajaran yang luar biasa. Sehingga saya percaya bahwa karena Paulus melakukan itu, maka banyak orang-orang percaya mendengar pemberitaan Paulus. Mereka percaya dan bilang,
Bapak Paulus ini luar biasa rendah hati. Potongnya model begini, tapi dia menghargai dan dia dengar kata-kata kami. Tapi hari ini menjadi persoalan Bapak Mama. Dalam kita melayani sebagai hamba Tuhan, pelayan Tuhan, ketika mau pelayanan, di mana adakah pelayan mau diutus KPI dan pernah ikut pergumulan? Di manakah ada hamba Tuhan yang mau ikut dan duduk sama-sama? Mereka tidak rendah hati karena mereka mengatakan, kami sudah tahu semua. Sebelum kami baca, kami sudah baca ulang-ulang. Kami sekolah 7 tahun, 5 tahun. Kami punya pengalaman melayani. Omong apa saja, nanti saya tunggu di medan pelayanan, saya omong. Makanya akhirnya yang dibicarakan hanya menyenangkan manusia. Ibarat apa yang dikatakan Elisa. Kamu menebang pohon, tapi sesungguhnya hanya bunyinya, mata kapaknya tidak ada. Hari-hari ini banyak orang memberitakan firman Tuhan tanpa merasa rendah hati, rendah diri untuk minta dukungan kepada yang lain. Tidak membutuhkan arahan nasihat, teguran dari yang lain. Akhirnya pemberitaannya hanyalah bunyinya yang besar. Menyenangkan telinga, tapi tidak berfaedah untuk memberikan kesadaran, teguran, nasihat yang pasti bagi orang yang mendengar. Itu yang pertama. Yang kedua, Paulus juga mendoakan mereka. Dan Paulus juga menasihati mereka begini. Karena begitu banyak kesukaran, kesulitan yang kamu alami, maka dengar, kamu sudah berdoa, sudah baik. Tapi dengar, ini yang harus kamu lakukan. Paulus bilang begini. Ingat, berdoalah untuk apa yang engkau mau kerjakan. Dan kerjakanlah apa yang engkau sudah doakan. Ingat, berdoalah bagi apa yang engkau mau kerjakan. Dan kerjakanlah apa yang sudah engkau doakan. Hari ini Bapak Ibu, anak-anak Tuhan yang terkasih, sebagai orang percaya, kadang-kadang kita bikin yang terbalik. Kita berdoa sudah betul. Tuhan, sebagai seorang pegawai negeri, sebagai seorang yang mendapatkan jabatan, kedudukan, sebelum dia menerima kepercayaan itu, dia berdoa menurut keyakinan kepercayaannya. Kalau ada dari suku agama yang lain, taruh buku kepercayaan mereka di atas kepala. Kalau dari Kristen, taruh juga firman Tuhan dalam bentuk Alkitab di atas kepala. Dan berdoa, berjanji. Saya berjanji, saya akan melakukan tugas tanggung jawab saya dengan jujur, adil, dan benar. Saya akan melakukan semua tugas tanggung jawab yang sudah diembankan sesuai dengan peraturan yang sudah ditetapkan. Saya juga akan siap menerima bagian upah yang harus saya terima karena saya melakukan apa yang menjadi bagian tanggung jawab saya. Betul, berdoa begitu. Anak-anak juga yang SMA ketika dalam ujian, mereka berdoa, minta orang tua berdoa, Bapak, Mama berdoa, minta juga pelayan nanti doakan di mimbar. Supaya dengan demikian nanti pada saat ikut ujian, mereka ujian berhasil dengan baik. Ada banyak juga orang-orang percaya dalam pekerjaannya, mereka juga berdoa begitu. Yang tidak bekerja di dunia pemerintahan, mungkin bekerja di tempat yang lain. Tuhan, contoh seperti Bapak Bakti, Tuhan berkati hari ini saya punya dagangan usaha ayam laku dengan baik. Tuhan beri saya kekuatan, kemampuan supaya saya melayani, berjualan dalam takut akan Tuhan. Itu sudah baik. Jemaat Tesalonika juga begitu. Tetapi dalam kenyataannya, mereka melakukan apa yang tidak mereka doakan. Mari kita buktikan. Kenapa banyak kali setiap orang-orang di lingkungan pemerintahan, dia menerima tanggung jawab, dia didoakan dan dia bersumpah. Tapi kenapa dalam menjalani tugas tanggung jawab di tengah jalan, dia korupsi? Kenapa? Anak-anak sekolah dia doa seperti itu, bahkan tabung asar di tempat nasar, besok Tuhan nanti betul ujian lulus. Tapi waktu sampai di sekolah, dia nyontek, dia tanya temannya karena dia saling mau belajar. Padahal dia doa, Tuhan waktu tahun masuk Tuhan berkati, besok saya jawab semua soal dengan baik. Tapi yang dia lakukannya adalah bukan apa yang dia doakan, tapi dia melakukan apa yang tidak dia doakan. Kenapa banyak hari ini terjadi persoalan dalam kehidupan orang percaya, dan kalau tanya yang masuk penjara itu nama siapa-siapa, lebih banyak orang Kristen. Kenapa?
Karena mereka berdoanya baik, tapi dalam melakukannya mereka tidak lagi melakukan apa yang mereka doakan, tapi melakukan apa yang tidak didoakan. Contoh, suami mau pergi tugas di Jakarta. Mama, ibu berdoa untuk saya. Tuhan tolong suami nanti sampai di Jawa dia bekerja dengan baik. Dalam melakukan tugas dan tanggung jawab. Lantas suami juga bilang, Tuhan tolong saya supaya saya dengan demikian setia terhadap istri saya dan anak-anak saya. Oke, sudah baik. Tapi waktu sampai di sana, lupa akan doa yang dia doakan itu bersama istrinya. Dan dia mulai melakukan apa yang tidak didoakan. Yaitu ketika dia dalam kehangatan malam, kesunyian malam, lantas ada udara dingin, maka dia tanya kepada satpam, satpam, tolong cari kasih saya selimut. Satpam pikir selimut ini selimut apa? Bawa selimut datang, dia bilang bukan selimut yang mati ini, saya butuh selimut yang hidup. Oh, bapak butuh selimut yang hidup? Iya, saya butuh selimut yang hidup. Maka satpam pergi cari selimut yang hidup. Maka dia kasih, dia bilang ini betul, ini yang saya cari, selimut yang hidup. Apakah ketika mau pergi bekerja, dia berdoa bersama istri, bahkan dia sendiri mengatakan bahwa Tuhan tolong nanti sampai di sana, kalau dalam kesunyian malam udara yang dingin, maka Tuhan tolong menyiapkan bagi saya selimut yang hidup. Tidak, tapi nanti sampai di sana melakukan apa yang dia tidak doakan. Kenapa itu terjadi? Karena jemaat di Tesalonika berhadapan dengan kesukaran dan kesulitan. Maka dengan demikian mereka berdoa, Tuhan tolong supaya beri kesehatan kami kuat bekerja. Tapi dalam kenyataannya ketika mereka mendengarkan arahan nasihat, ajaran dari saudara-saudara palsu, maka mereka tidak lagi melakukan apa yang mereka doakan bersama-sama, tapi mereka melakukan apa yang tidak mereka doakan. Bagaimana dengan kita? Bapak Ibu anak-anak Tuhan, kadang-kadang potong doa, Tuhan tolong saya supaya dalam segala hal saya hadapi dengan sukacita dan damai sejahtera. Oh, dahsyat luar biasa. Tapi besok ketika Nabila bermasalah, Omalenggu lantas itu, corong, itu volume berat. Lantas tadi berdoa, Tuhan tolong supaya saya menghadapi Nabila dengan sukacita, tenang dan aman-aman saja. Tapi ketika menghadapi Nabila, tidak lagi dengan sukacita. Biar lu mau gimana, lu mau mati di situ sudah. Nah, itu kadang-kadang begitu. Karena itu ingat, lakukanlah apa yang kita sudah doakan. Inilah yang Paulus sampaikan bagi jemaat orang percaya. Sehingga dengan demikian Tuhan akan menyertai kita. Karena apa yang kita doakan, lantas kita mengerjakan apa yang kita doakan, maka Allah turut bekerja di dalam segala hal. Karena Tuhan mengasihi kita. Tapi ketika kita melakukan apa yang tidak kita doakan, yang tidak kita bawa kepada Tuhan, karena firman Tuhan bilang, segala perencanaanmu jangan melupakan Tuhan, maka dengan demikian kita buat yang tidak-tidak, maka sudah tentu Tuhan tidak menyertai, bahkan kita akan menghadapi dengan hukuman. Itu ayat 1, 2, 3 bilang begitu. Supaya dalam menghadapi yang jahat kamu teguh. Ayat 3 sampai dengan ayat yang ke-5, Paulus bilang begini. Sekarang beta memberikan peneguhan. Paulus memberikan peneguhan bagi orang percaya bahwa dalam segala hal keadaan apapun yang kamu alami, kesukaran, kesulitan, cobaan, proses pembentukan Tuhan, aniaya sekalipun, kekurangan, kemiskinan, bermasalah dengan berbagai persoalan dalam rumah tangga, Paulus memberikan keyakinan bahwa teguh berdiri, belajarlah meneladani kesabaran Kristus. Karena orang yang sabar di dalam Tuhan, apapun persoalan masalah yang dihadapi, Tuhan pasti memberi jalan keluar. Ayat yang ke-3 sampai dengan ke-5. Di mana ayat yang ke-5 saya baca demikian. Itulah sebabnya maka aku masih dia. Ya, ayat yang ke-5 saya baca 2 Tesalonika 3 ayat yang ke-5. Kiranya Tuhan tetap menunjukkan hatimu kepada kasih Allah dan kepada ketabahan Kristus. Paulus mau memberitahukan kepada orang percaya pada kala itu, karena mereka sudah tahu bahwa mereka harus ditentukan mengalami itu, supaya dengan mereka mengalami itu, orang bisa melihat bahwa Kristus ada di dalam kehidupan mereka. Kalau sebagai orang percaya kita aman-aman, kita nyaman-nyaman, maka dengan demikian
Kristus tidak akan pernah nampak dalam pemberitaan pelayanan kita, bahkan pola tingkah laku kita sebagai orang percaya. Kenapa? Kalau kita dibilang hebat dan juara, di manakah kita pernah mengalami pertandingan iman? Tidak ada. Maka dengan demikian Bapak Ibu, contohilah apa yang dikatakan oleh Daud dalam Mazmur 26 ayat 1-2 dibaca. Mari kita belajar mencontohi apa yang Daud lakukan, dan dia minta kepada Tuhan supaya melalui itu dia betul-betul menjadi pengikut Tuhan yang baik, dan Tuhan Yesus Kristus terlihat di dalam keseharian kehidupannya. Tolong dibaca Mazmur 26 ayat 1-2. Mazmur 26 ayat 1 dan ayat 2. Berilah keadilan kepadaku ya Tuhan, sebab aku telah hidup dalam kekudusan. Kepada Tuhan aku percaya dengan tidak ragu-ragu. Ujilah aku ya Tuhan dan cobalah aku, selidikilah batinku dan hatiku. Inilah doa daripada Daud, orang percaya kepada Tuhan. Dia meminta dengan kesenaran kepada Tuhan, Tuhan, ujilah aku, selidikilah hatiku. Biarkanlah berbagai tantangan pencobaan datang kepadaku, supaya dengan demikian aku Paulus mengetahui bahwa aku masih kurang, aku masih terbatas, aku belum sempurna untuk memelihara iman kepadamu. Dan juga hal yang kedua, supaya melalui tantangan, persoalan, kesulitan, cemooh dan aniaya yang dialami oleh Daud, orang melihat bahwa benar di dalam pribadi Daud ada Tuhan yang ia katakan Tuhan yang luar biasa, mampu mengatasi segala perkara yang dia alami. Tapi banyak kali dalam kehidupan kita, ketika kita berhadapan dengan tantangan persoalan, kita mengeluh, sampai mempersalahkan istri, suami, anak, tetangga, bahkan kita mempersalahkan Tuhan. Kita demo dengan Tuhan, kita tidak mau menerima itu semua. Padahal dengan Tuhan mengizinkan itu, berarti Tuhan begitu memperhatikan kita. Dia tahu bahwa kita sanggup, dia tahu bahwa dia punya rencana indah melalui kita. Bagaimana tanggapan kita? Kalau dia mengizinkan sesuatu terjadi bagi kita, asal kita percaya, maka firman Tuhan di dalam 1 Korintus 10 ayat 13, bahwa segala sesuatu pencobaan, kesukaran, kesulitan yang kamu alami, yang aku izinkan terjadi bagi kamu, apapun juga itu keadaannya, tidak akan melampaui kekuatan iman yang aku sudah teguhkan di dalam hidupmu ketika engkau datang membawa persoalanmu kepada Tuhan. Persoalannya, ketika kita punya persoalan, kita tidak bawa kepada Tuhan, kita kasih naik di YouTube, tanya di YouTube, ada kok beta dengan istri ada bermasalah, jalan keluar yang kemana? Lantas kawan lama bilang begini, kok itu tinggalkan dia sudah, beta masih tetap cinta dengan lu, ketundua kembali sah. Oh, lantas dia bilang, oh begitu lebih baik. Oh, makanya dia bilang ini istri tidak baik, dia kembali kepada yang lama. Banyak rumah tangga hancur begitu, ketika ada persoalan dalam rumah tangga, bukannya dia bawa kepada Tuhan, tapi dia taruh di YouTube. Maka yang dengar iblis akan bermanifestasi melalui berbagai keadaan, menipu dan menghancurkan. Kalau dia bawa pada tempat yang tepat, orang yang tepat, pasti pemulihan kuasa Tuhan menolong, menyertai. Ketika ada persoalan kita membawa pada orang yang tidak tepat, maka hasilnya akan menghancurkan kita. Haruslah kita bawa persoalan kita kepada Tuhan melalui orang yang tepat. Kita melihat bahwa jemaat Tuhan di Tesalonika, mereka begitu percaya, begitu yakin akan pemberitaan pelayanan Paulus. Maka dengan demikian ketika mereka dalam berbagai tekanan, keadaan, persoalan, masalah, baik secara jasmani dan rohani, mereka meminta dukungan dari Paulus, dan Paulus memberikan pencerahan, penguatan bagi mereka. Itu yang kedua. Yang ketiga, ayat yang ke-6. Jadi yang pertama, terus berdoa. Paulus bilang bahwa dalam keadaan apapun, teruslah berdoa, sebab dalam doa ada kuasa, dalam doa ada pengharapan. Melalui doa engkau mengalahkan kekhawatiranmu, melalui doa engkau mampu mengalahkan sakit penyakitmu, melalui doa Tuhan akan menjelma di dalam kamu untuk kamu bisa bertahan melawan segala sesuatu yang kamu harus hadapi. Dan ketika kamu hadapi, bukan lagi kamu, tapi Tuhan yang berhadapan dengan segala keadaan, sehingga orang menjadi percaya bahwa Tuhan hidup di dalam kehidupan kita. Yang ketiga, ayat yang ke-6,
Ayat yang ke-6, dengan demikian Paulus menasihati mereka. Ayat yang ke-6 dan ayat yang ke-14. Paulus bilang begini. Paulus adalah orang percaya yang dia tegas terhadap pemberitaan pelayanannya. Di mana dengan jelas ketika dia tahu bahwa ada banyak orang-orang percaya yang sudah malas tidak mau bekerja. Bahkan banyak hamba-hamba Tuhan, pelayan Tuhan, penginjil, presbiter yang malas bekerja, tapi bergaul bersama-sama dengan jemaat orang percaya di Tesalonika. Maka dia kasih tahu, yang model begini, hamba Tuhan yang tidak mau bekerja, orang percaya yang malas-malas tukang duduk-duduk dari pagi sampai malam, jangan bergaul dengan dia, jauhi dia. Sebab apa? Kalau kita bergaul salah, pergaulan kita salah, maka dengan demikian akibat pergaulan yang salah akan mengikat kita dan kita juga terbawa. Contoh, kalau anak-anak muda, kalau engkau takut Tuhan, maka jangan engkau kompromi, jangan engkau mencari pergaulan dengan temanmu, walaupun dia dekat denganmu, tapi kebiasaannya buruk, maka jangan engkau duduk bersama-sama dengan dia. Karena pasti engkau akan terlibat, engkau pasti akan terjerumus, karena engkau akan lebih mengasihi, engkau lebih berperasaan terhadap dia daripada berperasaan terhadap Tuhan. Banyak anak-anak kita yang akhirnya terjerumus dalam berbagai kesalahan pelanggaran karena mereka salah bergaul. Mana ada anak Tuhan yang SMA dan minum-minum. Mana ada anak-anak Tuhan orang percaya yang masih SMA dan nonton film porno, melakukan berbagai hal yang tidak memuliakan Tuhan. Mana ada anak-anak muda, perempuan, anak-anak nona yang minum. Kan tidak pernah ada orang tua yang takut Tuhan ajar itu. Tapi ketika mereka di dalam pergaulan mereka bersama-sama dengan teman-teman yang seperti itu, maka mereka akan terseret dalam keadaan itu. Kenapa? Karena dosa itu menarik, dosa itu menawan, sedap, bahkan memberikan kepuasan di dalam daging ini. Ketika Hawa berbicara dengan ular, maka dengan demikian ular mempesona Hawa dan Hawa mulai merasa nikmat, memberikan kemampuan, memberikan kesegaran. Maka Hawa mengambil buah pengetahuan baik dan jahat dan dia makan. Karena itu Bapak Ibu anak-anak Tuhan yang terkasih, dengar baik. Kalau engkau sebagai anak muda, orang tua, apabila dalam keseharianmu, tetanggamu, keluargamu, tapi ketika dia memiliki tingkah laku yang tidak memuliakan Tuhan dan itu merupakan kebiasaan, maka jauhi dia, tapi tidak boleh memusuhi dia. Ayat yang ke-6 dan ayat yang ke-14. Paulus menasihati, kenapa? Karena mereka terlanjur perasaan, bagaimana kalau ini yang meminta untuk saya menolong melakukan ini. Bapak mama pengalaman dulu saya, ya karena teman dekat, saya minta ampun. Karena kami duduk satu tempat tidur, tidur satu tempat tidur, makan satu tempat makan, sama-sama kami seperti keluarga, saudara. Maka dengan demikian, ketika saya pun teman salah jalan salah, karena temannya jalan salah jalan, maka akibatnya hamil. Minta masuk duluan sebelum menikah. Akhirnya karena teman dekat, maka dia bilang, wih kalau lu sayang beta personel, wih sayang kan, di mana ada orang yang bisa kasih dulu. Oh beta, saya bilang, saya tahu saya pun orang banyak, karena saya orang jahat. Ada kalau saya ngomong nanti dia mampu untuk, kalau saya minta tolong, pasti dia akan ikut. Lu tolong beta, kalau lu lupa beta pun baik. Wih beta bisa lupa kawan pun baik, terlalu baik, lebih baik dari beta pun orang tua, kamu terlalu baik. Maka saya menolong dia, sama-sama pergi cari dukun untuk menggugurkan kandungan. Itu persoalan. Tapi Tuhan menolong dan kasih gugur juga tidak pernah gugur. Iya, itulah. Dan akhirnya saya sadar bahwa itu dosa. Jadi Bapak Ibu lihat mendengar bahwa pengalaman saya, karena kami bergaul bersama-sama, maka ketika yang jahat datang, saya pasti lebih berperasaan kepada teman daripada berperasaan kepada Tuhan. Berapa banyak di antara kita yang hari-hari ini karena pergaulan, karena keadaan yang sedikit, yang sementara, kita lantas terjerumus, kita lebih menyenangkan manusia daripada menyenangkan Tuhan. Karena itu dengar,
apapun juga keberadaan kita, pergaulan kita, jangan sampai yang jahat menguasai kita. Kita menduga citakan Tuhan yang lebih luar biasa dan berkuasa, yang menghakimi. Kalau kita menolak, apapun dia hanya marah. Dia tidak bisa membunuh kita secara roh. Mungkin secara jasmani dia akan marah-marah dan bikin apa-apa, tapi tidak seberapa. Tapi kalau kita menyangkal menolak Tuhan yang kita sembah, kita akan berhadapan baik jasmani bahkan rohani. Karena itu Paulus menasihati mereka di dalam ayat yang ke-6 dan ke-14. Jauhi mereka. Ingat, dengar baik-baik. Kita orang-orang percaya, ibu-ibu, kalau bawa kawan dengan ibu-ibu yang lain, maka cek dan lihat-lihat. Kalau perilakunya buruk, kalau suka omong-omong punama, langsung gosip kiri kanan menghancurkan orang lain, sebaiknya jangan bergaul, jangan mendengar, berhenti. Sebab ketika engkau ikut, engkau pasti terjerumus. Bahkan ketika engkau tidak ikut, engkau mendengar, engkau akan emosi dan marah, dan akhirnya timbul dendam dan sakit hati. Dengar baik, bapak-bapak dengar, janganlah kita terjerumus karena keberadaan sesama kita, sesama majelis. Ini bapak saksi saya, ini mama saksi saya. Maka ketika kita turut serta di dalam berbagai-bagai hal yang kita tahu bahwa itu dosa, jangan sekali-kali kita mengambil bagian. Ini Paulus bilang begitu. Sebab apabila kita mengambil bagian, kita terjerumus dan kita jatuh. Terjadi berbagai-bagai hal yang akan memahitkan hidup kita. Itu ayat 6 dan 14. Yang berikut, bahwa Paulus bilang begini. Ayat 7, 8, dan 9, Paulus bilang begini. Aku Paulus tahu akan kebenaran Tuhan. Karena itu, aku melakukan menjadi teladan, bukan hanya dalam perkataan, tapi aku menjadi teladan juga dalam tingkah lakuku, dalam ketekunanku, dalam kesetiaanku, dalam kesucianku, dan juga di dalam kasihku. Ayat 7, 8, 9, Paulus mengatakan demikian. Sebab kamu sendiri tahu bagaimana kamu harus mengikuti teladan kami, karena kami tidak lalai bekerja di antara kamu, dan tidak makan roti orang dengan percuma, tapi kami berusaha dan berjerih payah siang malam supaya jangan menjadi beban bagi siapapun di antara kamu. Bukan karena kami tidak berhak untuk itu, melainkan karena kami mau menjadikan diri kami teladan bagimu supaya kamu ikuti. Karena itu Bapak Ibu anak-anak Tuhan yang terkasih, sungguh besar pengaruh daripada mentor-mentor di dalam membimbing, mendidik, dan di dalam menuntut iman orang percaya yang mendengar dia untuk datang kepada Kristus. Apabila mentornya tidak memiliki motivasi yang baik dalam pelayanan, bahkan apabila mentor yang mendidik, memberitakan firman, tidak pernah mengalami proses Tuhan dengan baik, maka dia tidak akan mungkin menjadi teladan yang baik bagi orang-orang yang mendengar. Bahkan melalui dia, orang akan banyak masuk ke dalam neraka. Mereka masuk ke dalam berbagai-bagai siksaan kekal nanti. Contoh, kalau pelayannya masih mabuk, lantas kita mendengar dan kita mengikuti mabuk, merokok, bahkan pelayannya masih melakukan hal-hal yang jahat, kalau pelayannya masih pesta dansa, padahal pesta dansa itu adalah percabulan najis di hadapan Tuhan. Tapi kalau pelayan melakukan itu, kalau pelayan juga masih melakukan berbagai-bagai hal, hamba Tuhan melakukan itu, maka dengan demikian pastilah orang-orang yang mendengar dan mengikuti juga turut melakukan. Kalau pelayan, kalau hamba Tuhan yang kami lihat, mereka juga pergi bikin perketu, padahal dorong melayani. Lantas itu kasih naik di YouTube. Ini kami hamba Tuhan dari PDI ini, sementara membuat ritual adat karena kami pun nenek mati di Jakarta, dia pun pakaian semua, sementara kami bawa dan kami buat perketu. Begitu karena sungguh luar biasa, ritual ibadah itu dikasih naik. Semua bertepuk tangan, luar biasa ibu, luar biasa bapak, dahsyat. Maka kalau dengan demikian, pastilah yang mendengar tentang dia akan mengikuti teladan seperti itu.
Karena itu Bapak Ibu anak-anak Tuhan yang terkasih, di sini Paulus memberikan teladan bilang begini, hai dengar anak-anak Tuhan orang percaya di Tesalonika, aku Paulus yang hamba Tuhan, aku melayani, tapi aku juga masih punya memberi waktu untuk bekerja. Sehingga dengan demikian dalam melayani, aku tidak menyusahkan siapapun yang saya layani. Dalam melayani aku tidak memberi beban yang seharusnya tidak perlu ditanggung oleh orang-orang yang dilayani. Hari-hari ini karena Paulus ngomong ini, dia hamba Tuhan. Berapa banyak hamba-hamba Tuhan hari-hari ini yang melayani. Mereka terus menuntut orang-orang yang dilayani dengan jalan ucapan syukur, dengan jalan nasar, dengan jalan mengatakan bahwa hamba Tuhan harus makan dari pelayanan. Padahal hamba Tuhan tidak boleh makan dari pelayanan. Contohilah Paulus, di mana Paulus dalam melayani dia berdoa kepada Tuhan, berikan dia waktu-waktu senggang, supaya dalam waktu yang senggang itu dia bekerja untuk memenuhi kebutuhan dirinya, supaya dengan demikian dalam pemberitaan pelayanannya dia tidak munafik, dia tidak mengadopsi firman Tuhan untuk membawa menggiring orang untuk memperkaya dirinya untuk memenuhi kebutuhannya. Hari-hari ini banyak kita hamba Tuhan, pelayan Tuhan, penginjil melakukan seperti itu karena kita malas bekerja. Paulus memberikan teladan, contohilah aku Paulus. Ada ketika aku di kota Tesalonika, dalam pemberitaan pelayananku terhadap kamu, berapa banyak saya makan percuma roti dari kamu. Saya bekerja baru saya makan. Buktinya Bapak Ibu anak-anak Tuhan, seorang anak Tuhan baca Kisah 18 ayat 3, 4, 5. Apa yang Paulus bilang di situ? Kisah 18 ayat 3, 4, 5. Baik, ada yang dapat? Kisah 18 ayat 3, 4, dan 5. Kisah 18 ayat 3, 4, dan 5. Dan karena mereka melakukan pekerjaan yang sama, ia tinggal bersama-sama dengan mereka. Mereka bekerja bersama-sama karena mereka sama-sama tukang kemah. Dan setiap hari Sabat, Paulus berbicara dalam rumah ibadat dan berusaha meyakinkan orang-orang Yahudi dan orang-orang Yunani. Ketika Silas dan Timotius datang dari Makedonia, Paulus dengan sepenuhnya dapat memberitakan firman, di mana ia memberi kesaksian kepada orang-orang Yahudi bahwa Yesus adalah Mesias. Terima kasih. Di sini kita melihat dengan jelas bahwa Paulus memberikan teladan yang baik. Dia bukan hanya setiap hari terus melayani, dia betul-betul juga memberi waktu. Dia juga berusaha menggunakan waktu yang kosong untuk dia bekerja. Sesudah dia bekerja, dia mendapatkan upah dari pekerjaannya dia. Dia melayani, dan ketika di dalam pelayanannya ada yang kekurangan dari apa yang dia kerjakan itu, dia membantu. Hari-hari ini Bapak Ibu anak-anak Tuhan yang terkasih, banyak hamba-hamba Tuhan menjadi penalu. Mereka menjadi lintah dalam pemberitaan pelayanan mereka. Mereka mengisap setiap anak-anak Tuhan yang berada yang mereka layani. Mereka menjadi penalu untuk tetap hidup dari apa yang ada pada jemaat yang mereka layani. Sehingga kadang-kadang dalam berbagai persoalan mereka menghambat, mereka memperlama berbagai hal, supaya dengan demikian semakin lama penalu itu hinggap di itu pohon, dia menyerap semua apa yang ada pada pohon itu, dan pohonnya menjadi kering. Berapa banyak pelayan hamba-hamba Tuhan yang melayani dan jemaatnya menjadi kering, lesu dan tak berdaya. Sesudah itu dia pindah ke pohon yang lain. Berapa banyak hamba-hamba Tuhan, anak-anak Tuhan yang melayani, mereka menjadi lintah, lantas mengisap darah dari orang-orang yang mereka layani. Setelah kembung perut mereka lintah, dia akan keluar, dia akan terlepas, dia hidup lagi. Kalau lapar, dia datang lagi, cari lagi orang, dan dia menempel untuk mengisap darah. Maknanya bahwa hari ini Paulus memberitahukan bagi kita bahwa kalau menjadi hamba Tuhan, haruslah menjadi teladan dari apa yang diajarkan. Dalam perkataan, dalam perbuatan, dalam kasih,
dalam ketekunan, kesetiaan, dan kesucian. Karena itu Bapak Ibu, anak-anak Tuhan yang terkasih, sebagai hamba Tuhan, anak Tuhan kita yang ada, dimanapun nanti kita diutus, lakukanlah ini. Sehingga dengan demikian, Injil tidak terhambat oleh karena ketidakberdayaan kita. Paulus memberitahukan dengan jelas bahwa ingat, saya Paulus hamba Tuhan saja bekerja. Bagaimana kamu jemaat Tuhan yang tidak melayani, tapi malas tidak mau kerja? Duduk dari pagi sampai siang, malam terus bercerita dari satu hal ke hal yang lain. Lantas akhirnya masuk di rumah tetangga dan mulai minta pinjam, utang dan utang. Padahal orang percaya. Lantas minta dari satu koperasi ke koperasi yang lain. Akhirnya ketika koperasi datang, jadilah dosa beranak dosa. Tipu di atas tipu. Ini kenapa? Karena kita malas bekerja. Padahal kita punya banyak waktu yang luang. Haruslah kita sebagai anak Tuhan bekerja, karena Allah pun bekerja. Sampai saat ini, kenapa kita orang percaya susah? Banyak kali kita sebagai anak-anak Tuhan, orang percaya, kita mengeluh. Tuhan, kenapa saya tidak berada? Kenapa saya tidak memiliki kecukupan? Ya, Tuhan bilang, kau tidur sampai jam berapa? Kau malas kerja. Kamu hanya cukup omong yang tidak berguna. Untuk apa omong yang tidak berguna? Sebaiknya habis berdoa, kerja apa yang dapat dikerjakan. Tuhan menyertai. Karena itu, mari Bapak Ibu yang mendengar, tolong. Kalau mengalami kesukaran dan kesulitan, masih ada kekurangan, bekerja, bawa apa yang mau kita kerjakan, asal halan, bawa itu kepada Tuhan. Pasti Tuhan memberkati. Walaupun kecil, nanti Tuhan memberkati. Tapi kalau kita duduk-duduk, anak-anak dengar, anak-anak sekolah, tolonglah punya kemauan, kita punya ide. Jangan setiap anak-anak muda setiap hari, padahal sudah dewasa, hanya tahu menadakan tangan di orang tua. Mama, uang motor. Mama, uang pulsa. Bapak, tolong kasih uang jajan. Padahal dia dewasa. Harusnya kalau kita punya kemampuan, ide-ide, karena kita dewasa, maka berusahalah berdoa kepada Tuhan. Tuhan berikan ide kepada saya, apa yang saya dapat kerjakan, supaya dengan demikian membantu orang tua saya. Contoh, di beta pun sekolah, beta pun teman dong orang berada semua. Dong jajan ini, dong beli begini. Bisa kok buat kacang goreng kok, buat jagung kok. Beta bawa pergi sekolah, kalau untung 20.000, Mada dapat 15, beta dapat 5. Hari ini anak-anak kita orang percaya malas. Mereka hanya berdoa minta Tuhan memberkati, tapi mereka tidak pernah mau menerima berkat dari pekerjaan yang mereka harus lakukan. Mereka berpikir bahwa kalau nanti berdoa Tuhan kasih turun dari langit, padahal Tuhan memberkati lewat pekerjaan. Karena itu saya tantang anak-anak muda yang ada. Mulailah kalau kamu merasa kamu mulai punya kemampuan dewasa, maka cobalah lewat berbagai cara untuk menolong orang tua, menolong dirimu. Supaya ketika mulai sekarang engkau belajar kerja, maka dengan demikian engkau tidak pernah menjadi penalu bagi orang tuamu, bagi orang lain. Karena itu Paulus bilang begini, banyak orang percaya di Tesalonika karena malas bekerja, mereka menjadi penalu. Saya Bapak Ibu anak-anak Tuhan yang terkasih, mulai bekerja dari SMP, SD mulai bekerja. Belajar bagaimana tidak berharap kepada orang tua. Dimana ketika mulai SMP, saya berusaha untuk bekerja apa saja. Kebetulan saya SMA, kebetulan waktu kuliah ambil jurusan peternakan, maka berdoa Tuhan menolong. Jika Tuhan berkenan, saya dapat 1 anak pagi. Maka mulai dari itu Tuhan berkenan memberi, maka saya pelihara. Maka dengan demikian masih anak muda, saya bisa mencukupi kebutuhan saya sendiri. Bahkan ketika saya menjadi anak muda, uang yang saya miliki terlalu banyak. Karena jual babi sampai 5-6 juta. Kalau saya mau buat apa ini uang? Paling ambil 100-200, kasih ke orang tua. Bahkan Bapak Ibu sampai mau menikah pun, orang tua keluarga kami tidak menyusahkan keluarga. Karena saya punya persiapan, saya punya pekerjaan. Sehingga ketika ditanya saya punya ini semua, kok saya kerja. Dengar anak-anak muda yang ada, dengar baik hari ini mulai. Termotivasi dari apa yang saya sampaikan. Berusahalah. Supaya dengan demikian, engkau tidak menyusahkan orang tuamu. Bahkan engkau bisa memberitahukan bagi keluarga orang tua yang lain bahwa kamu mampu karena kamu percaya kepada Kristus. Jangan sampai nanti pada waktunya kamu mau menikah, kamu tidak punya apa-apa karena malas bekerja. Sehingga akhirnya pada saat mau menikah,
Kalian anak dan orang tua menuntut keluarga dan orang lain harus menyumbang begini begitu. Akhirnya menikah hanya karena belas kasihan orang, tapi menikah bukan karena usaha kamu. Maka dengan demikian orang katakan, untuk apa kamu jadi orang percaya, setia persekutuan doa, tapi Allah kamu tidak bisa menolong kamu. Karena itu dengar baik anak-anak muda, firman Tuhan ini menggebrak mendemplak anak-anak muda, mulai hari ini berusaha. Supaya dengan demikian mungkin 3-4 tahun ke depan Anda akan bersukacita, karena Anda tidak lagi menyerahkan tangan kepada orang tua. Bahkan engkau bisa menyatakan bagi orang lain bahwa Tuhanku luar biasa di dalam aku. Dia memberikan inovasi, kemampuan, sehingga aku bisa melakukan hal-hal yang sesungguhnya kecil tapi memberkati. Itu ayat 7, 8, 9, ayat 10 sampai 12. Paulus adalah orang hamba Tuhan yang tidak kompromi. Paulus adalah hamba Tuhan yang tidak kompromi dengan keadaan lingkungan, dengan situasi, predikat, martabat siapapun juga. Dia tidak peduli dengan itu. Apa kata firman Tuhan? Dia tetap akan menyampaikan dan melakukannya. Di mana dia katakan di dalam ayat yang ke-10, dia bilang begini, hai jemaat di Tesalonika, bukankah aku telah memberitahukan kepadamu bahwa apabila ada anak-anak Tuhan, hamba-hamba Tuhan, ada anak-anak Tuhan yang tidak mau bekerja, maka ketika dia datang di rumahmu, kasih dia bibit tanaman, kasih dia pancing tambah ikan, suruh pulang kerja. Jangan setiap hari dia hanya datang menadakan tangan, datang meminta, karena kamu hamba Tuhan, kamu anak Tuhan punya kasih, maka hari ini kami minta, tolong kami ini. 2-3 hari lagi datang, karena kamu anak Tuhan, hamba Tuhan, tolong kami ini. Maka Paulus menasihati orang percaya yang ada di Tesalonika. Kalau ada yang datang seperti itu, sampaikan ini kepada dia, berikan dia ini, lantas berikan yang lebih, supaya engkau jangan datang lagi. Hari ini kadang-kadang kita tidak berani menasihati itu. Bahkan Paulus di dalam ajarannya, dia berani menemplak hamba-hamba Tuhan lain. Dia bilang begini, aku menasihati kamu hamba-hamba Tuhan, yang kamu bilang melayani dengan karunia, tapi kamu melipat tangan dan tidak mau bekerja. Sehingga dengan demikian, ketika kamu punya kebutuhan terhadap anak-anak kamu, terhadap persoalan kamu, maka kamu bawa itu di dalam doamu, dan dengan siasat lidahmu yang busuk, yang munafik itu, kamu memperdaya orang-orang yang kamu layani, lantas kamu menuntut dari mereka, dan akhirnya mereka lah yang menjadi penanggungan atas persoalan anak-anakmu, atas persoalan rumah tanggamu, atas persoalan dirimu. Apa yang engkau butuhkan, engkau memanifestasi, engkau memutarbalikkan kebenaran firman Tuhan untuk mendapatkan apa yang engkau butuhkan. Padahal bukan itu. Harusnya hamba Tuhan yang melayani dengan baik. Ketika kita memberitakan firman Tuhan, kita harus mendapatkan batu dari apa yang kita beritakan. Tapi orang yang mendengar harus mendapatkan roti. Hari-hari ini kita balik. Kalau kita hamba Tuhan, pelayan Tuhan memberitakan Injil, kita harus dapat roti, yang dengar dapat batu. Itulah yang terjadi hari-hari ini. Maksudnya bahwa bagaimana pemberitaan hamba Tuhan, dia lebih suka menyenangkan telinga orang, supaya dengan menyenangkan telinga orang mengikuti apa yang jemaat mau, maka dengan demikian jemaat tergugah untuk memberi apa saja, untuk memenuhi kebutuhan, keperluan dari hamba yang berbicara itu. Itulah kadang-kadang yang terjadi. Tapi tidak banyak hamba Tuhan, pelayan Tuhan yang berani menemplak ketika ada pelanggaran kesalahan, berani memberitahukan bahwa ini dosa, ini salah, ini tidak boleh, ini jangan. Kalau dengan demikian ia tidak akan mendapatkan apa-apa. Ia harus pulang dan bekerja. Karena itu Bapak Ibu, mari sebagai hamba Tuhan orang percaya, kita harus bekerja supaya dengan demikian kita jangan jadi beban bagi orang lain. Pemberitaan kita pun pasti diterima oleh banyak orang. Nah, menjadi hamba Tuhan Bapak Ibu, kita harus mengerti panggilan kita, supaya kita tahu ranah mana, dalam keadaan apa kita akan berada di situ. Bukannya kita ikut-ikutan. Hari-hari ini Bapak Ibu, anak-anak Tuhan yang terkasih, berapa banyak persekutuan doa yang di depan pintu persekutuan doanya dia taruh peti nasar seperti di gereja. Itu yang terjadi. Itu ikut-ikutan karena malas bekerja. Sehingga dengan demikian dalam pemberitaan di banyak persekutuan doa,
Bukan hanya kolekte untuk persembahan mendukung pelayanan, tapi di tempat mereka sudah ada peti nasar. Mereka seolah-olah menggantikan gereja untuk melakukan itu. Dan itu kami tolak di dalam nama Yesus. Tidak boleh akan ada. Karena itu pemutar balikan kebenaran Tuhan. Baik Bapak Ibu anak-anak Tuhan yang terkasih dalam kasih Kristus. Ayat 13 dan ayat 15. Di dalam ayat 13 dan ayat 15, di sini Paulus bilang begini, tetaplah berbuat baik dan janganlah memusuhi mereka yang tidak mau mendengar. Apa makna dari Paulus bilang begini? Karena kalau engkau mendengar, mendapatkan cemooh, teguran, sindiran, hukuman, bahkan dengan berbagai cara orang menantang engkau, maka teruslah berbuat baik kepada dia. Tapi jangan ikuti perbuatannya yang jahat. Tapi sebagai anak Tuhan, engkau tetap menghormati dia, engkau tetap menghargai dia, engkau tetap menolong dia dalam hal-hal yang baik. Dalam hal yang jahat tidak boleh. Kenapa? Karena Paulus bilang begini, kalau kamu orang percaya dalam kesukaran, kesulitan yang kamu alami dari sesama, dari berbagai keadaan, bahkan dari bangsa Romawi, kalau ketika orang buat jahat, engkau balas jahat, engkau akan buang waktu, karena kamu akan bermusuhan dengan dia. Kamu akan bertentangan dengan dia. Kamu akan berdebat dengan dia, bermasalah dengan dia, dan akhirnya banyak membuang waktu, dan akhirnya kamu tersita waktu, kamu akan terbawa-bawa ke dalam berbagai persoalan yang tidak perlu. Bahkan akhirnya kamu akan dipanggil di dalam kerajaan Romawi dan kamu dihukum. Akhirnya dengan demikian kamu sudah membuang waktu dan kamu tidak bekerja lagi. Maka dengan demikian kamu tidak mendapatkan apa yang Tuhan mau berkati melalui pekerjaanmu. Karena itu bagi kita yang ada Bapak Ibu anak-anak Tuhan yang terkasih, menghadapi persoalan apapun, cobaan, kesukaran dan kesulitan, Paulus bilang begini, teruslah lakukan yang baik. Jangan balas yang jahat dengan yang jahat. Yang baik kita tetap menghargai, kita tetap bergaul, tegur sapa satu dengan yang lain, menolong. Tapi dalam yang jahat, jangan kita kompromi dengan dia. Sehingga dengan demikian, maka kita tidak akan terjerumus di dalam berbagai-bagai hal yang menyeret kita kepada berbagai keadaan yang akhirnya kita membuang waktu dan kita tidak bekerja. Maka dengan demikian Bapak Ibu, inilah nasihat Tuhan bagi kita. Anak-anak Tuhan yang ada, dengar baik. Tuhan mau dalam keadaan apapun kita terus berdoa. Berdoa bagi hamba-hamba Tuhan yang melayani kita, mendukung mereka. Sebab apabila hal yang pertama, berdoa bagi hamba-hamba Tuhan yang melayani engkau, bagi pelayan-pelayanmu, bagi penginjil-penginjilmu. Sebab jika kamu yang menerima pelayanan tidak sungguh-sungguh berdoa bagi mereka, mereka dijangkiti roh yang palsu, mereka terikat dengan kemunafikan, maka dengan demikian pemberitaan hamba-hamba Tuhan, pelayan, penginjil tidak akan tulus untuk memerdekakan engkau dari dosa. Bahkan mereka tidak berani menegur engkau terhadap setiap pelanggaran dan kesalahan. Berdoa untuk mereka. Yang kedua, bahwa teguh bahwa apapun yang dialami sebagai orang percaya, Tuhan tidak pernah membiarkan engkau sendirian. Di dalam persoalan itulah Tuhan mau menyatakan bahwa Dia Tuhan yang berkuasa atas hidupmu, bahkan melalui engkau Kristus dimuliakan dan ditinggikan. Yang berikut, bahwa sesungguhnya dalam pergaulan kita sebagai anak-anak Tuhan, lihatlah siapa yang akan kita mau jadikan teman, siapa yang akan kita mau jadikan patron, siapa yang akan kita mau jadikan pola untuk kita contohi. Berdoalah kepada Tuhan. Janganlah kita dengan semena-mena, karena melihat hanya karena perkataannya, lantas kita mengaminkan, mengikuti apa yang dia katakan. Sebab apabila yang dia katakan, yang dia sampaikan itu dari iblis, maka kita pun juga termasuk hamba iblis. Dan yang berikut, bahwa kita sebagai anak Tuhan, dengan siapapun kita berani berkomitmen dengan kebenaran. Terkhususnya saya salut kepada apa yang anak Tuhan Bapak Marti buat. Dia tidak kompromi dengan keluarganya, dia tidak kompromi dengan atasan-atasannya yang ada, bahkan dia tidak kompromi dengan sekitarnya. Apakah keadaan sekitar menunjang atau tidak menunjang, tapi apa yang dia alami, dia berani memperkatakan, walaupun ada ejekan, ada sindiran, ada cemooh, tapi dia siap menanggung itu. Karena itu resikonya bagi kita yang mau berpegang teguh kepada firman Tuhan. Dan yang penghabisan, ingat, apapun yang kita hadapi,
Karena kita percaya kepada Tuhan. Jangan sekali-kali membalas jahat dengan jahat, tapi lakukanlah yang baik. Berikanlah tempat kepada Tuhan, karena Tuhan hakim yang adil. Setiap orang yang melakukan apapun juga, baik atau benar, dia sendiri akan mempertanggungjawabkan itu di hadapan Tuhan. Karena itu justru ketika orang yang berbuat dosa, yang kita tahu kita berdoa bagi dia, tapi apabila dia tidak mau sadar, kita serahkan kepada Tuhan. Tuhan mendatangi secara langsung. Sehingga dengan demikian dia akan sadar pada suatu waktu bahwa sebelum Tuhan datangi secara langsung, hamba-hambaku, anak-anakku telah memberitahukan kepadamu, tapi engkau tidak pernah mau bertobat. Maka inilah bagian yang engkau harus alami dan hadapi. Ini bagian firman Tuhan, dan terkhususnya anak-anak muda. Dengar baik, saya tantang mulai hari ini, sebagai anak-anak muda, belajarlah mulai mandiri. Belajarlah bisa menopang ekonomi orang tuamu. Janganlah belajar setiap hari engkau hanya menaikkan tangan untuk meminta uluran tangan dari orang tuamu. Padahal engkau diberi kemampuan, kaki, tangan, tubuh yang sehat, yang kuat. Maka biarlah, mintalah kepada Tuhan supaya engkau mampu berinovasi tentang sesuatu hal yang engkau dapat lakukan, sehingga melalui itu engkau memiliki berkat dan engkau juga menolong ekonomi orang tuamu. Bagian firman Tuhan memberkati kita pada saat ini. Dan apabila yang punya kerinduan mau melakukan, mintalah kepada Tuhan. Ada yang salah, mintalah kepada Tuhan supaya dia menolong kita. Dan apabila ada yang sudah benar-benar melakukannya, tambahkanlah, mintalah kekuatan pada Tuhan supaya terus menggiatkan kita untuk terus melayani sampai Tuhan datang kembali. Kita angkat satu pujian, dan saya minta seorang hamba Tuhan dan tiba bupati berdoa, mengucap syukur atas firman yang kita sudah dengar. Waktu tempat saya kembalikan kepada MC. Hamba Tuhan sudah selesai berbicara. Biarlah kita tetap berdoa sehingga Roh Kudus tidak berhenti dan tidak bosan-bosan untuk tetap menuntun kita dan menguatkan kita untuk melakukan kebenarannya. Haleluya. Pujilah aku Tuhan, selidiki hati kami. Apakah benar hati kami? Bahkan keseharian kami tetap mendoakan para hamba Allah yang sudah berjerih payah, berjerih lelah menopang dan mendukung kami setiap saat dan waktu. Tetap berdoa agar Allah tetap memelihara kotong semua dalam pengiringan kita dengan Tuhan, sehingga kita dimampukan untuk memilih patron yang benar, teladan yang benar, mentor yang benar-benar Tuhan utus untuk kita. Dan yang kemudian pembalasan adalah hak Allah. Keadaan apapun, tantangan apapun yang kita alami di sekitar kita, kita tetap meminta Tuhan untuk menuntun kita pada komunitas, pertemanan, pergaulan yang benar, yang tetap ada dalam koridor firman Allah. Haleluya Yesus, kami ada di hadirat-Mu. Tuhan menolong kami, sehingga kami sebagai hamba-Mu dapat memuliakan Engkau karena pengajaran dan cara hidup yang benar. Tuhan, cobalah aku Tuhan, selidiki hatiku dan batinku, mataku tertuju padamu. Pujilah aku Tuhan.